Bersedia waktu dan kesempatan kita berikan pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi hadis kita ke hadis yang ke-64. Kita sama-sama membaca hadis singkat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murra qulil haqqa walau kana murra. Pendek ya, bisa apa kan? Qulil haqqa walau kana murra. Ini cuma berapa kata nih dalam 2, 3, 4, 5. Iya. Ini sebenarnya hadisnya panjang. Ya, tapi ini yang paling terkenal kita dengar ya. Qulil haqqa walau kana murra. Hadisnya panjang. Saya buka di kitab Sahih Ibnu Hibban, ya, itu panjang sekali. Ini saya nukil ada 1 lembar hadis itu. Ya. Jadi selain Ibnu Hibban ini ada selain Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Qadha'i dalam kitab Al-Musnad. Ya. Imam Baihaqi juga dalam kitab Syu'abul Iman juga meriwayatkan hadis ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa yang ingat namanya, nama aslinya? Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya adalah Jundub bin Janadah. Siapa namanya? Jundub bin Janadah Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Ya. Jadi dari Bani Ghifar. Nah, Abu Dzar ini Islamnya awal ya. Bahkan dikatakan beliau ini yang ketiga, bahkan mengatakan ada yang keempat, ya. Karena sesuai dengan pengakuan beliau, saya ini orang yang keempat masuk Islam. Berarti awal. Hanya saja setelah dia masuk Islam, balik ke kampungnya, ya. Sampai kemudian terjadi perang Badar, belum balik ke Madinah. Sampai perang Khandaq, Uhud, Khandaq. Nah, setelah Khandaq barulah dia datang kepada baginda Nabi, kemudian ya menyertai Nabi ya dalam peperangannya, dalam perjuangannya sampai Nabi meninggal. Jadi dalam 3 peperangan, padahal peperangan Nabi itu kurang lebih sekitar 19 kali ya peperangan. Ada namanya Ghazwah, ada namanya Saroy atau Sariyah. Kalau Ghazwah itu Nabi yang pimpin langsung. Kalau Sariyah itu Nabi nggak pimpin tapi utus panglima. Ya. Termasuk Khalid bin Walid pernah diutus Nabi untuk menjadi panglima. Ya. Nah, yang sangat unik ketika Nabi meninggal, Abu Dzar ini ya tetap berada di Madinah sampai wafatnya Abu Bakar. Ya. Dia baru keluar dari Madinah menuju Syam. Kemudian dia berada di Syam sampai Utsman bin Affan menjadi khalifah, dan ternyata ya, dia ada sedikit masalah sama Muawiyah. Nah, Muawiyah ini kan kalau dari sisi silsilahnya dia ini masuk keponakannya Utsman. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Akhirnya dia ke Rabdah, ya dipindahkan ke Rabdah. Nah, meninggal di situ. Yang unik beliau ini sangat zuhud. Jadi satu saat memang ini Nabi sudah memprediksi Abu Dzar, kezuhudan kamu ini akan mengantarkan kamu suatu tempat, kamu meninggal di situ sendirian. Ya. Jauh dari keluarganya. Nah, dan terjadi.
ketika beliau berada di Roda itu, ya, meninggal, nggak ada yang tahu nih orang-orang sekitar situ, ya. Tanpa disengaja Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang lewat itu, tuh, ini ada yang meninggal, siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, nangis untungnya. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi, ya, dia sebagai namanya pejuang, ya. Dan singkat cerita disolatkan di situ dan dimakamkan di situ di Roda, dan akhirnya sampai bertanya kepada istrinya, ternyata istrinya juga tidak berada di situ, ya. Kata istrinya ketika dia berkabar dia meninggal dunia, wahai Abu Dzar, ya, saya menangis bukan karena apa, bukan karena saya susah, ya, zuhudnya bukan, tapi sedih karena dia meninggal tanpa keluarga, maksudnya menyertai di situ. Kemudian juga tidak memiliki apa-apa, bayangkan. Untuk apa namanya, kain kafan saja tidak memiliki. Saya nggak tahu di dunia ini saat ini ada apa seperti apa. Makanya kata Nabi, kalau ingin tahu, ya, zuhudnya Nabi Isa alaihissalam, lihatlah pada Isa. Zuhud luar biasa, artinya mengutamakan beribadah, ya. Dia tinggalkan dunia, betul. Nah, itu singkat cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Janadah. Nah, hadis ini sebetulnya ada kronologisnya. Kalau kita terjemahkan ini singkat banget, dikatakanlah yang benar walaupun pahit. Nah, ini Nabi memerintah kepada siapa? Sebetulnya kepada Abu Dzar. Ketika dia datang, Nabi lagi sendiri di masjid. Ceritanya Abu Dzar dalam riwayat yang Ibu Hibban ini yang panjang. Dia datang, Nabi sedang sendiri, melihat Abu Dzar datang, duduk gitu. Langsung perintahkan Abu Dzar, ya, bahwa masjid itu punya ada adabnya, tahiyat, salatlah 2 rakaat. Nah, gitu. Jadi ini salat tahiyatul masjid jangan diremehkan, ya. Meskipun sunnah jangan diremehkan, karena luar biasa yang utama. Ya, kalau ternyata memang mesti ada waktu, ya, sebelum qomat, misalnya qomat belum dikumandangkan, ada masuk pertama, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bahkan satu-satunya sholat sunnah yang boleh dilakukan ketika khotib sudah berkhutbah itu tahiyatul masjid. Sebetulnya yang perlu dipahami, ya. Kalau ada masjid yang satu azan sekali, udah sholat tahiyatul masjid, khotib udah mulai ngomong nih, itu yang sudah tahiyatul masjid nggak usah sholat lagi, dengerin langsung khotib. Ya, karena mendengar khotib lebih banyak dibandingkan sholat sunnah yang lain, kecuali tahiyatul masjid. Karena pernah ada sahabat datang Nabi sedang khutbah, langsung Nabi nunjuk, nah, sholat dulu tahiyatul masjid. Itu Nabi lagi khotib, lagi berkhutbah. Maka akhirnya dia lakukan sholat tahiyatul masjid. Di kronologis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, nah ini lebih ringkas lagi. Saya tidak membaca yang Muhibban sangat panjang, saya kira waktunya nggak cukup kalau saya baca semua. Ketika itulah beliau setelah sholat tahiyatul masjid, qala qultu ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah saya wasiat. Wasiat itu jangan dipahami masalah harta. Catat. Wasiat jangan dipahami ketika orang mau meninggal. Salah. Wasiat kapan saja. Dan wasiat tidak hanya terkait materi, tapi wasiat juga terkait apa? Nah, permintaan kita, nasihat kita kepada orang untuk melakukan kebaikan. Itu yang terpenting. Jadi kita kadang-kadang wasiat ini disempitkan hanya sekedar pembagian harta. Nah, ini nih wasiat saya ini nanti bagi buat si A, si B. Boleh gitu. Tapi sebetulnya wasiat itu luas, Pak. Termasuk kita berwasiat kepada anak-anak kita untuk misalkan jangan meninggalkan sholat, terus misalkan melakukan kebaikan, bersedekah. Itu kalau memang ternyata wasiat itu dilaksanakan oleh anak kita, itu merupakan sedekah jariyah atau
ilmu yang bermanfaat dari kita kepada mereka. Dan pahalanya sama Allah, kita sudah mati. Makanya Umar bin Khattab selalu cerita, saya setiap tidur saya sudah siapkan ke wasiat saya untuk anak-anak saya terkait dengan apa? Berbuat kebaikan, terkait dengan ajaran agama, diingatkan anaknya. Ketika ditanya kenapa Umar kamu itu menyiapkan lembaran kertas, kamu tulis untuk berwasiat kepada keluargamu, saya tidak tahu, jangan-jangan saya nggak bangun lagi. Sebetulnya wasiat harus sering dilakukan, bukan menjelang orang muda sakit parah baru, dan konotasinya itu duit belum rasanya. Kalau ada orang tua meninggal ada wasiatnya enggak? Ada wasiatnya enggak? Iya. Kalau wasiatnya konotasinya bagus. Nah, kalau bahasa kita itu pesan, ya. Saya ingin betul ke orang tua itu, ya almarhum ayah saya pernah wasiatnya begini. Jangan lupain, ya terkait agama. Awsini, maka Nabi berkata, awsaituka bittaqwallahi azza wa jalla, fa innahu azzan bi amrika kullih. Aku wasiatkan engkau wahai Abu Dzar dengan takwa kepada Allah, fa innahu azzan bi amrika kullih, karena itulah yang terbaik untuk urusan kamu semuanya. Takwa itu yang terbaik. Sejujurnya Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dunia sekarang ini kayaknya benar-benar yang sampaikan Nabi, prediksi Nabi zaman akhir zaman ini zaman edan, ya. Orang berbuat maksiat sudah nggak malu-malu terbuka. Orang yang korupsi malah bangga, ya. Orang yang berzina malah terang-terangan. Nauzubillah. Tidak ada lagi rasa malu kepada Allah. Tidak, jangankan hanya kepada Allah, tidak ada rasa malu kepada orang lain. Ini musibah sebetulnya. Jadi kalau seandainya ini takwa kepada Allah sudah hilang, saya tidak membayangkan. Maka ketika Nabi berwasiat, wahai Abu Dzar, aku berwasiat kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat hadis yang lain, ittaqullaha haitsu ma kunta, ittaqillaha haitsu ma kunta, ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun, suka maupun duka. Ada orang memaaf ketika dia dalam keadaan sedih, dekat benar sama Allah, dia nangis-nangis, sholat khusyuk benar. Pas bulan dia dapat nikmat, ya, gajinya atau katakan ada rezeki nongkrong gitu, wah udah mulai masuk masjid berjalan, ya enggak? Udah pergaulan udah beda. Nah ini yang ada sebaliknya. Nah itu memang itu manusia seperti itu. Ada yang memang di saat dia itu ya, berada justru dekat kepada Allah, ketika dia itu susah malah jauh ada. Ya, makanya ada hadis ya yang mengatakan kadal faqru ayakuna kufran, banyak kefakiran itu membuat orang kufur, kafir. Jadi ini yang banyak ini Pak. Jadi banyak orang susah itu tergadaikan imannya gara-gara duit. Saya pernah ditugaskan kiai saya, dulu ada namanya perkajum, perkemahan Kamis Jumat. Jadi kami ini santri dikirim sama kiai ke pegunungan. Kebetulan kami itu ke pegunungan Wilis, daerah Jawa Timur, daerah Tandus, gitu kan. Ya padang rumput lah. Pohon-pohon besar nggak kayak di Bandar Lampung, bagus di gunung-gunung itu. Di sana itu banyak yang gersang, karena udaranya kering. Itu cuma bisa nanam apa? Singkong. Saya lihat kok banyak gaplek di sini itu. Bentar orang sana nggak makan nasi, Pak. Nggak bisa beli nasi, nggak punya duit, nanam singkong. Tapi ternyata saya ketika dengan kawan-kawan ditugaskan membagi-bagikan baju pantas, jadi ada baju santri yang enggak pakai lagi dikumpulkan sama pondok itu, dibersihkan, dicuci, kemudian dibawa di samping bantuan makan. Ternyata sudah kedahuluan kita sama orang lain.
Jadi orang lain misionaris itu udah nyampe Pak. Mereka sudah bawa genset ya, dihibahkan ke situ. Ada sebagian kampung yang udah percaya. Dan saya luar biasa, orang-orang lain kita ini kok gak bisa nembus ke sini. Nah orang-orang kayak gitu gampang udah kalau sudah dapat fasilitas kayak gitu, udah imannya itu akan tergadai dan ternyata benar. Ya saya perhatikan memang daerah-daerah selatan itu, ya, selatan Jawa itu banyak Pak daerah pegunungan itu udah nggak beragama kita lagi Pak. Itu yang saya tahu. Makanya saya baru paham kenapa kiai saya yang ngadain acara perkemahan kami Jumat. Itu tadi. Udah kamu biar lihat. Orang-orang lain berdakwah dengan kita pun harus kayak gini berdakwah. Ya cuma kemampuan kita tidak seperti mereka. Kalau mereka itu jalan bawa pesawat, helikopter gitu. Kita mau naik gunung, ya, manggul-manggul barang ya. Mobil nggak bisa naik. Jalan itu pertama. Paling motor resiko juga yang biasa itu. Iya. Dan masih banyak Pak di Jawa kayak gitu. Tugas kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka-mereka yang berada di di kampung-kampung, ya, untuk bisa berdakwah, menyampaikan, untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah. Qultu zidni, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, selain takwa apa? Tambahkan lagi ya Rasulullah. Alaika bitilawatil Quran. Abu Dzar baca Quran. Baca Quran ini luar biasa di Quran, banyak sekali. Saya mencoba pernah membaca beberapa penelitian tentang mukjizat Al-Quran. Jadi orang yang sedang hamil saja ketika dia membaca Al-Quran, jadi baca Al-Quran itu memang ada nadanya gitu. Itu akan membuat tenang. Jadinya juga akan tenang. Yang kedua berarti tentang berkahnya rahmat dari Allah turun di situ. Saya baru memahami ketika orang tua itu terlepas dari masalah dalilnya ya. Kalau ada perempuan hamil tuh baca surat apa? Yusuf sama surat apa? Maryam. Surat Maryam atau Yusuf. Ya, kadang-kadang itu tadi, kadang-kadang berlebihan. Ya, seakan-akan ketika dia membaca itu, ya pastilah, padahal kan itu kan cuma untuk sebetulnya berdoa, berharap kalau yang lahir perempuan itu solehnya seperti Maryam. Kalau dan Maryam itu cantik Pak. Ya. Beliau ini putrinya Imran. Ya. Jadi dan keponakannya Nabi Zakaria. Setahu saya dalam beberapa saya baca sejarahnya, Nabi Zakaria itu punya istri. Nah istrinya ini ibunya, adiknya, adiknya ini punya anak namanya Maryam, jadi keponakan ya. Kalau kita lihat, jadi luar biasa mereka keturunan orang soleh. Baca Al-Quran, alaika bitilaawatil Quran. Jadi sejujurnya banyak hal yang bisa didapat dari Al-Quran. Kita mendapatkan kebaikan karena kata Nabi ya, setiap huruf dari Al-Quran itu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan akan diganjar 10. Itu SOP-nya. Tapi kadang-kadang melampaui SOP. Bisa lebih dari 10, bisa lebih dari itu, semaunya Allah ya, atas kehendak Allah. Dan ketika kita membaca Al-Quran berarti kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Iqbal itu pernah ngomong mungkin Iqra'il Quran ya, ka'annahu munazzal ma'alaika. Coba itu kata yang singkat tapi sangat ini. Iqbal orang Pakistan, filosof. Bacalah Al-Quran seakan-akan Quran itu diturunkan kepadamu.
kita benar-benar membaca itu ya khusyuk. Kita kadang-kadang kalau sudah menjadi tradisi suka hilang khusyuknya, ya kan? Contohnya tahlilan. Sebetulnya bagus baca Yasin, baca. Kadang-kadang pas bulan tahlil baca Yasinnya ini ogah-ogahan. Apalagi pas ingat Yasinnya itu kurang sesuai harapan, udah bubar itu konsentrasi. Udah capek-capek Yasin serius-serius. Pas pulang cuma setengah telurnya di situ. Ini kadang-kadang itu juga. Padahal bagus banget baca Yasin kan, baca ayat-ayat pilihan kan, ada ayat kursi di situ. Ya. Wa dzikrullahi azza wa jalla, dan zikir kepada Allah, fa innahu dzikrun laka fis samai wa nurun laka fil ardi. Ingat kata Nabi, ketika engkau membaca Al-Qur'an dan membiasakan itu, kemudian engkau juga berzikir kepada Allah. Tidak cukup hanya baca Quran, tapi zikir juga. Fa innahu dzikrun laka fis samai, itu merupakan namamu akan disebutkan di seluruh ya makhluk Allah yang berada di langit. Siapa itu? Para malaikat. Kita pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni, pernah dengar? Seseorang yang belum pernah ketemu Nabi, ya, tapi Nabi udah dengar beritanya di langit. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara ya kebaktiannya kepada ibunya. Dia punya ibu, bapaknya udah nggak ada, dia urus ibunya sampai dia itu nggak bisa ketemu Nabi gara-gara itu ngurusin ibunya. Dia pengen banget ketemu Nabi, tapi gara-gara ngurusin ibunya, begitu solehnya dia, begitu taatnya dia, begitu berbaktinya dia pada ibunya, sampai itu ya kebaktian itu disebut-sebut di langit oleh para malaikat sampai Nabi mendengar informasinya. Belum pernah. Sampai Nabi katakan tuh, kalau kamu ingin contoh untuk Uwais Al-Qarni. Makanya ada ulama yang mengatakan Uwais itu berarti sahabat Nabi. Kenapa disebut-sebut Nabi juga? Tapi masalahnya dia belum pernah ketemu Nabi, katanya. Tapi dia beriman. Ya pengen betul bertemu dengan Nabi, cuma nggak sampai akhirnya Nabi wafat. Baru bisa ke Madinah setelah Nabi sudah wafat. Itu yang saya tahu ya, dari kisahnya Uwais. Fa innahu dzikrun laka fis sama, karena membaca Al-Qur'an dan juga berzikir akan membuat namamu itu disebut-sebut oleh semua makhluk Allah yang ada di langit. Wa nurun laka fil ardi, akan menjadi cahaya bagi kamu di bumi. Namanya akan disebut di langit dan itu menjadi cahaya yang baru buat mereka. Inilah rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu Wali Songo ya, ataupun para wali, kadang saya nggak habis pikir di daerah pesisir selatan di Sukabumi ada seorang ulama namanya, saya lupa itu, Syekh Hasan siapa gitu. Itu dekat dengan petilasannya Soekarno. Saya membayangkan itu di pinggir laut, di atas bukit berbatu. Kok dia berani di situ, mau di situ, belum banyak orang, makan nggak ada orang. Tempat tinggal di situ, menyebarkan agama kepada orang-orang yang sudah begitu banyak dan bisa. Tapi kemudian ternyata dakwah dia berhasil, termasuk ya yang menyebarkan Islam di Jawa Barat di beliau. Berawal dari di tempat yang sangat tersebar terpencil. Kalau bukan karena berzikir kepada Allah yang sangat kuat, membaca Al-Quran yang itu dilakukan, ya, saya yakin tidak sakit dalam kondisi seperti itu. Tapi itulah yang membuat mereka itu didoakan oleh para malaikat, namanya disebut-sebut di langit, kemudian juga memberikan cahaya di bumi. Cahaya di mana? Dia diterima orang. Ya. Qultu zidni ya Rasulullah, tambahkan lagi alaika betul sumti, kata Nabi. Kalau kamu ingin ditambah wasiat dariku, maka sering-seringlah diam. Jangan banyak ngomong, kalau enggak perlu jangan ngomong, kata Nabi. Fa innahu mutaridatun lisyaiton, karena kalau kita banyak diam itu akan mengusir setan. Justru orang
orang ya kalau memang ternyata harus ngomong terkait dengan kebenaran ya ngomong. Tapi kalau ngomong yang nggak perlu ini akan mengundang setan. Coba namanya ghibah berawal dari apa? Karena sepele, ibu-ibu pulang belanja nih, atau mau belanja kan, sebelum belanja ke warung mampir ada tetangga di depan, ngapain di situ duduk ngobrol ya kan? Awalnya gimana kabarnya bu sehat, alhamdulillah. Gimana anak sehat juga? Ya. Udah mulai mengarah. Itu kayak tetangga ibu baru beli mobil baru tuh. Nah, mulai tuh. Udah mulai mengarah. Iya kan? Awalnya cuma bagus basa-basi, tapi kalau sudah banyak ngomong ada aja tuh. Termasuk orang pemahaman yang sering tugas malam. Ya kan? Makanya kata Nabi kalau nggak perlu begadang itu jangan begadang. Bahaya. Karena setan itu sangat senang banget sama orang begadang dan dia akhirnya ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Sering itu ketika ada orang ya kumpul-kumpul malam-malam ya kongko nggak jelas, besoknya rame tangga sebelah ayamnya hilang gitu kan. Itu berawal sederhana, iseng-iseng malam lapar, wah ini ada ayam lewat atau melihat ayam. Nah, seperti ini ya, makanya kata Nabi alaika bitul sumti fa innahu mutarddatun lisyaitan, lebih baik Anda banyak diam karena diam itu mengusir setan ya. Wa'aun laka ala amri dinik, dan akan membantu kamu untuk mengamalkan ajaran agama. Ya. Kenapa? Karena memang di hadis lain juga Nabi pernah menasihati ya. Wa inna mulakal umur kata Nabi hal. Jadi mekanismenya semua kendali itu ada di sini. Itu Abu Dzar juga yang nanya. Apa iya Rasulullah kendali semuanya ada di sini? Iya. Kamu tahu gak banyak orang masuk neraka gara-gara ini? Gara-gara mulut. Kenapa? Puasa kita bisa hilang pahalanya gara-gara mulut. Ya. Sedekah kita bisa hilang gara-gara mulut. Zakat kita bisa hilang pahalanya gara-gara mulut. Sholat kita bisa hilang pahalanya gara-gara mulut. Gitu kan? Makanya ada ayat yang bercerita tentang sedekah itu. Apa sedekah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya kan? Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan umpatan cacian. Ya. Bil manni wal adza. Cacian umpatan yang mungkin misalnya begitu. Baik. Kalau tuzid ditambah lagi ya Rasulullah selain itu, iya wa kasratud dahi wa kasratud dahi, jauhkan banyak ketawa kata Nabi. Boleh ketawa sekali tapi jangan sering-sering. Fa innahu yumitul qalba, karena sering ketawa ya itu mematikan hati. Di hati kita itu akan menjadi mati ya. Wa yuzhib bi nuril wajh, dan akan menghilangkan cahaya muka wajah kita. Ini Nabi Muhammad putus ditambahkan lagi ya Rasulullah. Nah inilah kamu qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun pahit. Nah, bagaimana maksudnya qulil haqqa walau kana murran? Maksudnya katakan kebenaran itu. Tentunya memang kalau kita korelasikan dengan hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi. Mengatakan yang benar itu walaupun pahit ya, semestinya dilakukan oleh semua orang kecuali ya, dia merasa terancam jiwanya, maka sebetulnya hadis tadi lah pilihannya. Kalau nggak mampu dengan lisan, takut ya, meskipun ini hadis itu sudah jelas qulil haqqa walau kana murran, tapi itu dia Nabi tidak menyalahkan ketika disebutkan dalam hadis lain fa illam yastati fa bi lisanihi Failan mesati pakai qalbi. Kalau nggak bisa pakai lisan, ya sudah hatinya yang menolak. Wadhalika aful iman, tapi yang menolak dengan cukup dengan hati itu ya serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman.
Qultu zidni la takhaf fillahi lawmata laim. Tambahkan lagi ya Rasul, kata Nabi, janganlah kau takut dalam memperjuangkan agama Allah meskipun kamu dicaci orang, dikucilkan orang, diomongin orang. Kadang-kadang bicara kita mau baik itu ada aja godaannya. Kita mau ngaji diomongin lah sama orang, ngaji dia mau sholat kita diomongin orang. Biarkan itu gampang. Andai kata itu diberi, biarkan ya Allah, saya ini ikhlas. Kalau masalah godaan itu udah biasa. Apapun komentar orang tentang kebaikan kita, tentang ibadah kita, biarkan. Semuanya berjalan. Nanti yang melihat terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita itu belajar untuk konsisten. Ya. Jadi jangan goda. Kadang-kadang kita sulit juga untuk berbuat begini salah, nggak berbuat baik malah diomongin juga. Udah bismillah. Ya. Berbuat baiklah, takhaf kata Rasulullah, fillahi lawmata laim. Jangan takut kamu melakukan sesuatu hal fisabilillah meskipun dicaci orang, ya. Meskipun kamu itu diomongin orang. Nah ini saya kira penjelasan dari hadis yang singkat, yang intinya sebetulnya panjang. Ini kronologisnya adalah Abu Dzar minta wasiat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata apa yang Nabi sampaikan diamalkan. Silakan kalau ada yang bertanya atau komentar terkait dengan hadis ini. Silakan dari bapak-bapak, ibu kalau tidak berbelajar. Kalau yang bertugas dunia enggak ada. Silakan. Ya. Itu misalkan ada paling belum tinggal itu rumah dua yang satu besar kali rumah bagus, mobilnya dua. Ada orang mengatakan seperti ini, itu nggak punya bisnis, nggak ada pegawai negeri kok saat itu. Apa itu? Mesti korupsi itu mobil itu bisa nggak? Iya. Maksudnya itu pertanyaannya. Nah, baik. Nah, ini berarti kita sudah menghukumi orang lain tanpa bukti. Ya, kalau ada orang punya rumah gede, punya mobil, punya PNS, apa tahu itu warisan orang tua, ataupun dia punya usaha lain, kita nggak tahu apa dari istrinya. Yang jelas kita berusaha sama orang nggak boleh. Mencari-cari aib orang juga nggak boleh. Nah, jadi jangan kita ngomong itu. Nah, itu termasuk perkataan yang tidak bagus. Ya. Termasuk mungkin bicara aib orang itu. Ya. Andai kata kita tahu, ya. Nabi kan bilang man satar musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia ini, dibalas sama Allah nanti, ditutup aibnya di hari kiamat. Tidak dipermalukan. Karena dalam beberapa riwayat itu nanti semua orang itu akan di masing-masing melihat rekamannya di dunia. Rekamannya bagaimana kelihatan. Ya. Mudah-mudahan rekaman itu hanya ditonton oleh kita, bukan oleh orang lain. Tapi kan kalau dipermalukan bisa saja orang lain bisa melihat begitu. Tapi sebetulnya ya itulah. Ya. Bicara aib itu nggak pernah habis. Kadang-kadang kita ini digoda setan, itu orang nggak benar begini-begini. Nah, itu kan bukan. Ya, artinya kalau anda punya kecurigaan, nggak usah disampaikan lewat lisan ke orang. Cukuplah dari anda sendiri. Gitu loh. Cukuplah dari kita sendiri. Ya kalau anda cukup punya bukti, misalnya dia korupsi, ya jangan nggak usah diomong, laporkan aja kan gitu. Itu lebih selamat kan gitu, ketimbang kita menguncingkan yang jelas juntrungannya. Dan membuat fitnah, ya. Bahkan kalau kita ternyata berkata-kata pada orang ya tentang saudara kita ini dan itu tidak benar, faqad buhta, kata Nabi, kamu sudah berbuat fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang memfitnah orang itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kalau ternyata benar sesuai kita omong, itu pun disebut ghibah. Ghibah itu, ya. Zikruka akhaka, ya. Kamu menyebut saudaramu, ya. Dan ternyata apa? Benar yang kamu katakan itu, ya. Tapi itu juga dilarang. Artinya apa? Membicarakan aib orang, ya, dilarang oleh agama. Ya. Ada beberapa hal yang memang pengecualian
kecuali terkait dengan hadis itu harus. Kalau ada perawi hadis yang memang tercela dia diomong, ini orang nggak usah diambil hadisnya, wajib. Kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Kemudian terkait dengan kalau seandainya orang ini tidak malu melakukan keburukan di depan orang, dia nggak malu, nah boleh tuh, ini kan dikasih pelajaran maksudnya. Ya. Artinya kepada orang yang ingin berhubungan dengan dia, karena dia sudah kita lihat sikapnya begitu, kita beritahu jangan engkau berteman dengan dia atau berbisnis dengan dia, ini loh. Itu boleh dalam rangka apa? Mengingatkan orang, menyelamatkan orang supaya dia enggak terjebak, bukan membuka aib juga supaya orang itu tidak jadi korban berikutnya lagi. Nah, ada lagi yang lain silakan. Ini nggak ada mic-nya ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz, apakah hadis ini ada perkecualian untuk seseorang? Apa itu? Sebagai contoh misalnya, calon suami istri, ya, mungkin di masa lalu ada sesuatu yang ya mungkin belum lah, ataupun suatu rumah tangga. Nah, kalau ini dibicarakan langsung, ini mungkin cepat ini, saya bisa ya kiamat mungkin gitu ya. Maksudnya cerai gitu ya? Bukan. Yang kedua, bagaimana kalau seseorang tersangka di dalam pengadilan, dia tahu banyak, Ya. tetapi kalau dia itu membuka semuanya, mungkin ya berat buat dia, padahal mungkin orang lain tidak tahu. Nah ini bagaimana ya? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik. Sebetulnya suami istri pun harus jujur sebetulnya. Cuma nanti di situ begini, ada dalam kaidah usul fiqh ada begini, idza ta'awadat al-mafsadatani ru'ya ihdahuma akhaffa dararan. Apabila ada dua hal kerusakan, ya ada dua hal perbuatan yang tidak baik, ya ternyata ini ada di depan kita, maka ambil yang paling apa namanya, paling ringan bahayanya, ya paling ringan dosanya. Ya kalau kita misalkan kerusakannya masih lebih ringan kerusakannya. Kalau misalkan rumah tangga ini seandainya jujur-jujurnya ini terbuka semua, dan gara-gara kejujuran itu nggak siap salah satu pasangan nggak terima lah, ya membuka aibnya masing-masing gitu kan. Pernah kejadian Pak, udahlah Mas jujur aja Mas, sampai ini sebelum saya siapa kasih tahu gitu kan. Begitu kamu juga sebelum siapa kasih tahu Mas, nggak terima semua ternyata kan. Nah itu jadi akhirnya apa? Cerai dia. Sebetulnya bercerai itu kalau memang sekedar bercerai saja, tidak ada buntutnya, ya maksudnya belum ada anak-anak, saya kira lebih bagus terang-terang aja, belum terjadi sesuatu yang merugikan kedua belah pihak gitu loh. Kalau saya itu lihat itu, ditimbang itu, dan bercerai itu kalau memang sesuai koridornya, ya itu halal dibandingkan dia berbohong kan. Karena yang namanya ketika orang menikah, dia tidak jujur dan terbongkar, ya faktanya setelah nikah itu yang dibohongi boleh itu menggugat. Gue cerai, Pak saya nggak terima nih, ternyata sampai ini nggak sesuai dengan pesanan gitu misalnya, nggak sesuai aslinya ini, nggak sesuai yang tertulis di akta apa namanya di buku pernikahan, ya sampai katanya bujang, buktinya punya anak 4, nah itu kan bisa mungkin, ya jadi lihat dua hal itu. Jadi sebetulnya bukan pengecualian. Kalau ternyata memang ya ada hal yang patut dipertahankan, ya terkait dengan keluarga punya anak banyak, kalau nanti terjadi perceraian akan menimbulkan akses yang sama, nah lebih baik dirahasiakan saja. Cukuplah dia sendiri yang tahu aibnya dan minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tersangka itu membuka belak-belakan. Ada apa namanya, ada orang yang tersangka diminta supaya ngasih tahu semua apa whistleblower ya,
kesaksian. Ya. Memang kesaksian itu idealnya dia menyampaikan apa yang dia tahu. Ya. Apabila diperlukan, kan gitu. Ya, diperlukan. Memang seperti itu idealnya, dan itulah kewajiban orang yang bersaksi. Makanya bersaksi palsu itu sangat dilaknat dalam agama kita. Ya. Al-yaminul ghamus, bahkan sumpah palsu. Ya. Untuk mendapatkan keuntungan, ya. Dengan sumpahnya itu, nah, ini luar biasa, ya, dilaknat oleh Allah. Dosa besar itu al-yaminul ghamus, sampai Nabi mengatakannya dari diri langsung bangun, saking Nabi ingin memfokuskan ini dosa yang luar biasa, merusak hubungan antara kalian dan juga sangat dimurkai oleh Allah SWT. Bersaksi palsu, maka ungkapkanlah fakta yang ada, ya. Meskipun jujur, ya, mungkin akan mengakibatkan hal yang ada resikonya, maka resikonya coba ditimbang pakai kaidah yang tadi. Kalau saya belak-belakan bukan hanya mengancam jiwa saya, jiwa keluarga misalnya, nah itu boleh kita pertimbangkan. Jadi cukup aja yang ditanya, kan gitu. Jadi nggak usah lah yang nggak ditanya jawab juga gitu kan. Kadang-kadang juga lebay juga orangnya gitu kan. Iya, pokoknya jawablah sesuai yang ditanya. Gitu. Karena kita soal nah itu kan tadi itu tuh yang ketahuan dia pengen nggak terima, oh saya ditangkap, yang lain enggak gitu. Nah, sebetulnya kan yang terjadi apesnya dia yang ketangkep gitu, tapi kan dia nggak rela. Nah, seperti itu. Ya, jadi pilihlah mana dua hal yang lebih ringan, ya. Ada lagi yang lain silakan. Boleh satu ditanya. Ya. Orang Lansia. dia sudah lama dia tempat tidur. Namanya lansia kadang-kadang dia nggak sadar, Ustaz. Dia kan mungkin pipis, Kenapa? pipis. Iya. Nah, sementara kalau dia turun atau jalannya itu lebih banyak di tempat tidur, Pak. Iya. Jadi mau ambil wudhu atau itu udah nggak bisa lagi. Iya, iya. Nah, itu kalau dia melakukan sholat ataupun dia ngaji, Iya. Hukumnya sebenarnya, ya. Jadi gini, itu aja yang benar. Ya, lansia ini kan orang kata Nabi Rufi al-Qalam menjelasin, ya. Dimaklumkan oleh Allah, ya, dari 3 perkara, ya. Dari orang yang tidak ingat sampai dia ingat. Nah sekarang kalau udah lansia dia mungkin nggak ingat karena nggak ingat apakah dia udah wudhu atau belum, ya kan? Kemudian tiba-tiba dia sholat. Kalau memang anaknya itu tahu, ingat ya. Tapi kalau anaknya nggak lihat juga, dia sendiri ingat, itu dia dimaafkan. Allah yang Maha tahu. Jadi sudahlah kita, kecuali kita tahu, kita tahu ya. Nah, kita sebagai anak kalau memang tahu, oh, ibu ini tadi sholat ya, ini kok udah basah gitu, ini mana? Nah, yang jelas orang seperti itu, insya Allah Allah Maha tahu. Kita berupaya sesuai kemampuan kita. Saya pernah ngalamin juga. Jadi kadang-kadang kalau orang sudah usul itu, ya, ketika dia ingin berusaha beribadah juga, ya, ternyata kadang-kadang kalian tadi itu lupa kalau dia tadi itu belum wudhu tapi sholat. Kemudian ketika dia itu buang air kecil atau apa, dia lupa atau gimana, kembalikan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan itu niat baiknya untuk beribadah itu menjadi catatan bagi Allah. Dia ada Allah. Jadi nggak usah dimarahin, nggak usah diomelin. Ya, orang tua itu ya itulah bonus ya, mereka diberikan panjang dan tahu nggak doanya mustajab orang seperti itu. Doanya orang yang sudah sepuh itu mustajab. Ya. Itu Pak ya, jadi nggak usah dimarahin malu ya. Kalau Bapak tahu ya tahu, tapi dengan cara yang baik, tidak menyakiti hatinya. Karena orang seperti itu dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tahu. Ya. Cukup ya? Ya baik, sama-sama kita berdoa sebelum istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bil alamin wa ma'ani wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa
Ya sudah.